rekam nih, lupa rekamnya. Oke, jadi ini adalah, saya ulangi, notasi untuk entity relationship diagram. Ada entity, weak entity, entity lemah. Ini adalah simbol notasi dan lain-lain. Kemudian ini ada atribut kunci ya. Atribut kunci. Kemudian ini contoh di sini satu entity berelasi dengan entity yang lainnya. Ini disebut total participation ya. Karena di sini simbol gambarkan 2. Kemudian di sini ada entity berelasi dengan entity lain, kardinalitas atau rasionya 1 ke n gitu. Dari 1 ke n relasi. Kemudian ini adalah kelas diagram, bagian dari UML. UML itu banyak, ada use case diagram, ada sequence diagram, ada activity diagram, tapi khusus di sini kita lihatkan adalah kelas diagram ya. Kelas diagram, ini nama kelasnya, ini nama functionnya, ini nama atribut, dan ini adalah nama functionnya. Dan menggambarkan relasi antar kelas. Jadi sering juga mahasiswa keliru, dia membuat gambar ini dikatakannya adalah entity relationship model. Ya, setelah banyak dibuat, saya bilang ini bukan entity relationship model, ini adalah kelas diagram. Ya, hati-hati. Kemudian ini contoh database bank. Ini ada bank, kemudian ada cabang dari bank. Ini berelasi dengan brand namanya ya. Cabang itu ada brand number, ada alamat. Kemudian cabang berelasi dengan loan. Loan itu adalah pinjaman. Cabang berelasi dengan account ya. Account itu adalah milik dari customer atau nasabah. Nah, ini contoh relasi, silakan dilihat. Pemetaan dari ER diagram ke model relasional. Nah, ini namanya model relasional. Ya, jadi dari gambar ER diagram tadi dipetakan menjadi model relasional. Ini adalah entity employee. Disimak baik-baik tolong. Dan ini adalah entity dari departemen. Ini adalah entity departemen location. Ini adalah entity project. Ini adalah work on. Semua yang saya blok-blok itu semuanya adalah entity. Atau dia nanti akan menjadi tabel. Ya. Contoh seorang karyawan. Apa key-nya di sini? Employee karyawan apa key-nya? SSN, Pak. SSN ya. Ini adalah key-nya. Yang lain ada first name, kemudian minute ini saya kurang tahu, last name, birth date gitu ya, address, jenis kelamin, gaji, dan supervisor atasannya. Kemudian di sini ada DNO ya. Singkatan dari departemen number. Kalau di kampus Pak Syahril itu di fakultas mana? Pak Syahril di Fakultas Ilmu Komputer. Itu bisa dikatakan departemennya. Kalau di sini ada departemen, maka di sini adalah primary key-nya. Itu adalah departemen, nomor departemen atau departemen number. Maka dia akan berelasi dengan departemen number yang ada pada tabel employee. Kemudian kemarin ingat, self relationship. Apa artinya self relationship? Masih ingat? Nggak ada yang ingat? Besok jangan kaget kalau tiba-tiba saya adakan kuis ya. Nah, yang berelasi dengan dirinya sendiri. Tabelnya sendiri. Ya, satu entity berelasi dengan dirinya sendiri. Ini contoh yang bagus. Satu karyawan, atasannya siapa? Ya, atasannya menunjukkan SSN ini juga. Kemarin udah pernah saya kasih contoh. Gitu ya. Dekan atasannya rektor. Kemudian kaprodi atasannya dekan. Dosen atasannya kaprodi. Jadi ya, walaupun di fakultas di kampus itu
atasan itu tidak seperti persis karyawan punya atasan, seorang atasan enggak. Kalau di kampus agak berbeda. Atasan itu ya kita saling menghormati, dosen kaprodi menghormati dosen, kemudian sama-sama berdiskusi gitu ya. Gitu ya. Jalur perintahnya tidak seperti jalur perintah di perusahaan, lebih banyak koordinasi. Kemudian departemen location. Di dalam departemen ada departemen number. Ini adalah primary key-nya. Dan di departemen location ada juga foreign key-nya departemen number. Kemudian ada location. Ya. Jadi ini diturunkan lagi. Kenapa enggak di departemen ini aja ditambahin location, Pak? Ya bisa saja seperti ini. Makanya saya bilang kemarin desain database sangat ditentukan oleh analis sistem atau perancang sistem yang senior. Maka yang junior ikut. Ya, oh Pak, kalau saya digabung aja gimana Pak? Ya boleh saja. Gitu ya. Oke, saya pikir sampai di sini Anda paham. Ya, maksud dari relationship model relasional ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya aja ya. Contoh dalam skema database datanya seperti ini. Employee ini adalah tabel employee ya. Yang saya sebutkan tadi namanya si ini, minute-nya ini, last name-nya ini, SSN-nya ini. Kemudian ada supervisornya. Misalnya di sini 334455, supervisornya ini nih berarti ini. Atasannya ya. Terus atasan dari si Franklin ini, atasannya adalah 8865 di mana tuh? Nah, ini ya. Gitu kan? Atasannya adalah James. Kemudian departemennya seperti ini. Ini dalam bentuk skema database perusahaan. Oke, ini lanjutannya. Ini lanjutannya. Jadi ini nanti bisa Anda lihat sebagai contoh dalam mengisi data yang kemarinnya. Tugas buat contoh data untuk database library. Anda yang diminta ini dalam bentuk datanya. Buat aja di Excel, biar nggak susah kali kalau di PHP-Admin. Oke. Ini book ID. Ini adalah tabel buku ya. Ini kita sebut tabel master semuanya nih. Ya. Ada book ID, ada title, ada publisher. Berelasi dengan tabel publisher, ada name publisher, address, font. Kemudian ada book author. Di sini book ID, author name-nya siapa? Pak, kenapa nggak ditambahin aja di sini, Pak? Ya boleh juga sebenarnya ya. Tambahin aja di sini author name-nya, Pak. Tapi orang maunya begini. Oke. Kemudian dari book ID juga berelasi dengan book loan.